Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Aisyah Wireless. Nah teman-teman, lama kita nggak jumpa ya. Jadi di video kali ini saya akan membuat sebuah tutorial bagaimana caranya menginstalasi sebuah set-top box atau STB, dan STB tersebut kita gunakan di TV tabung. Jadi tutorial pada kali ini dari Aisyah Wireless memang sepertinya sudah terlambat untuk memberikan tutorial ini karena boomingnya set-top box sudah hampir berjalan kurang lebih itu 2 bulan ya. Jadi di daerah Jawa Tengah, khususnya di Jepara, itu analog switch off atau ASO sudah berlaku di tanggal 2 November ya. Kurang lebih itu sudah hampir berjalan 2 bulan. Nah, teman-teman saksikan terus bagaimana cara instalasi set-top box ke TV tabung dan bagaimana cara mengkoneksikan set-top box tersebut menggunakan WiFi agar kita bisa akses YouTube menggunakan TV tabung atau TV jadul. Ikuti terus perjalanan kali ini. Oke, stay tune. Jadi di video pada kali ini kita menggunakan satu dongle WiFi bawaan dari si set-top box merek Advan ya. Dan juga saya menggunakan set-top box merek Advance, modelnya itu STP A01. Oke, sekaligus ini video unboxing, ada apa aja di dalamnya, dan juga satu buah TV tabung ya. TV tabung, jadi bukan smart TV, ini TV tabung jadul ori 21 inch, layarnya juga belum slim, jadi tidak smart ataupun digital sama sekali ya. Oke, kali ini kita akan unboxing sebuah set-top box, ada apa aja di dalamnya. Nah, kita dibawakan kabel RCA untuk mode AV di TV, kemudian set-top boxnya sendiri, kita cek dalamnya seperti apa. STB-nya Advan, kemudian ada juga buku petunjuk untuk si STB-nya, kemudian kartu garansi, lalu ada remote dan juga baterai untuk si remote sendiri. Jadi tidak semua set-top box itu ada baterai bawaannya ya. Jadi teman-teman, kadang ada juga sih yang dari penjualnya itu nggak ngasih baterai. Oke, kita lanjut ke penyetingan. Oh, sebelum lanjut ke penyetingan, teman-teman juga harus sediakan kabel yang dari antena ya. Oke, kita lanjut ke tahap penyetingan. Oke, untuk pertama-tama teman-teman nyalakan TV yang teman-teman punya, lalu pastikan mode CTV ini sudah mode AV ya, jadi bukan mode analog tapi menggunakan mode AV. Nah, kemudian kabel dari antena teman-teman colok ke STB. Kalau di Advan itu RF in ya. RF loop atau throughtput ini fungsinya ketika teman-teman ingin menjumper, jadi ini di sini bisa keluar gelombang dari si antena tersebut, tapi tidak digital ya. Jadi ketika ada kabel antena yang keluar dari jack ini, jadi teman-teman harus menggunakan STB lagi. Koaksial ini untuk audio, jadi di smart TV itu kan ada. Terus HDMI ini untuk TV yang sudah LED atau yang smart. Kalau kita menggunakan port
HDMI ini gambarnya bisa lebih jernih ya. Kemudian jack RCA, video di video, audio di audio, L dan juga R, seperti itu. Lalu kemudian kita nyalakan si set-top box-nya, kita masukkan. Apakah set-top box mau menyala? Nah, dia sudah mulai booting. Kita konekkan kabel RCA-nya ke TV tabung. Oke, kita masukkan. Audio di audio, videonya di video. Kita cek depan layar. Nah, di sini sudah keluar menu settingan si set-top box-nya ya. Untuk tahap penyetingan pencarian gelombang, jadi teman-teman harus setting dulu ada di sini teks area kode. Ini menggunakan kode pos sesuai di lingkungan atau di wilayah teman masing-masing ya. LCN ini bisa diaktifkan. Kalau di advance itu pada itu tandanya on atau aktif. Kalau lepas, oke, kita cek. Kalau lepas, nah lepas ini, lepas itu tandanya dia non aktif atau off ya, seperti itu. Jadi bahasanya di advance itu lepas dan juga pada. Kalau di advance ya, di merek-merek lain belum tentu sama dan juga belum tentu beda. Oke, karena saya berada di Jepara, kode posnya itu 553. Kemudian saya oke. Nah, ini saya menggunakan remote set-top box-nya ya. Jadi saya kendalikan di set-top box. Kemudian kita klik ke berikutnya. Nah, kita antena aktif ini kita hidupkan. Jadi begini ya teman-teman, ini yang perlu teman-teman ingat, kan ada nih antena aktif di semua set-top box pasti ada. Nah, kalau dulu antena UHF biasa itu kan menggunakan booster atau booster ya, kalau orang Jawa bilang sih booster. Nah, jadi untuk menangkap gelombang siaran analog, si antena UHF tersebut memerlukan yang namanya booster atau booster. Nah, karena kita menggunakan sekarang kita gunakan siaran digital, maka tanpa adanya booster atau booster itu kita sudah bisa mengakses atau menangkap siaran digital dengan set-top box. Jadi kabel yang dari antena ini langsung masuk ke set-top box ya, tanpa perlu adanya si booster atau booster. Tetapi teman-teman juga perlu mengingat, antena aktif ini harus kita aktifkan. Kenapa kita aktifkan? Karena ketika kita mengaktifkan daya antena ini, harusnya daya antena ya, bukan antena aktif. Daya antena itu kita aktifkan agar supaya si pemancar atau si penangkap sinyal, pemancar UHF itu, kalau bahasa di Jepara sih pemancar ya, Jawa bahasanya, itu bisa menangkap siaran digital seperti itu. Nah, rata-rata banyak yang salah paham atau salah pengertian ketika kita menggunakan set-top box itu jarang gelombang yang masuk, bahkan sama sekali. Nah, kesalahan di kita yang masih awam atau yang masih pemula, antena aktif ini kita beradakan di lepas atau nonaktif. Jadi kualitasnya ini kan 93%. Ini kalau kita di pada, nah nanti kualitas ini akan bertambah ya. Jadi kita coba langsung searching aja, dapat berapa kira-kira. Oke, untuk tahap ini video akan saya percepat ya.
Di sini saya mendapatkan 23 channel. Masih ada beberapa yang belum masuk. Selanjutnya, bagaimana kita bisa mengakses YouTube dan juga TikTok. Nah, di STB itu ada yang namanya TikTok, ada juga yang namanya YouTube. Nah, ada juga di STB merek Matrix, kalau nggak salah itu ada juga di TV, YouTube Kids, ada juga YouTube Musik, terus ada View. Nah, itu bagaimana kita mengakses aplikasi-aplikasi yang ada di set-top box bawaan dari set-top box dengan menggunakan WiFi. Nah, caranya adalah kita harus menggunakan dongle antena WiFi ini. Jadi set-top box bisa akses internet menggunakan dongle ini. Fungsinya dongle ini menangkap sinyal WiFi ya. Jadi bukan untuk menyebarkan tapi menangkap sinyal WiFi. Teman-teman jangan sampai salah paham. Masukkan ke port USB yang ada di set-top box. Oke, kita masukkan. Sudah masuk. Dan di TV tadi ada perangkat WiFi dimasukkan. Koneksi jaringan sukses karena saya sudah pernah memasukkan password WiFi di rumah ya. Untuk menyambungkan WiFi-nya, teman-teman geser ke jaringan, kemudian config. Silakan tunggu ya, kita tunggu beberapa saat. Kemudian otomatis si dongle akan men-scan WiFi yang ada di rumah kita. Nah, di sini saya akan coba klik OK, tautan otomatis jangan lupa dicentang, kata sandinya teman-teman masukkan. Nah, ketika sudah memasukkan password, kalau di advance itu di sini ada tombol biru di pojok kanan bawah ya untuk meng-OK atau meng-enternya. Nah, kita enter ya. Nah, oke. Dan lalu kemudian kita klik link. Silahkan tunggu. Nanti akan tersambung secara otomatis. Kita tunggu sampai dia connect ke WiFi yang ada di rumah. Koneksi jaringan sukses. Nah, kita coba akses YouTube ya. Saya mencobanya random ya. Tuh mantep banget guys. Exit. Nah, ini buat percobaan aja ya guys. Oke, jadi seperti itu tutorial pada kali ini. Jangan lupa teman-teman like dan juga subscribe, nyalakan juga tombol lonceng agar teman-teman tahu ketika saya mengupload video-video terbaru mengenai setting-setting WiFi, konfigurasi WiFi, dan semuanya yang berkaitan dengan WiFi. Oke, teman-teman jangan lupa nih untuk jangan sungkan bertanya, karena malu bertanya itu kita bakalan sesat di jalan, itu yang dikatakan oleh pemerintah kita. Nah, untuk bagaimana caranya teman-teman menanyakan perihal WiFi di channel saya, komen aja, komen di bawah. Kalau saya ada waktu, pasti saya akan membalas komen teman-teman.
Karena apa? Kita sharing bersama, saling berbagi ilmu agar di setiap konten yang saya upload di YouTube dapat bermanfaat buat kita dan juga buat teman-teman semuanya. Oke, apabila ada kata dari saya pribadi yang menyinggung atau yang membuat teman-teman merasa kebingungan, saya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Dari saya pribadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, oke?